mulai bulan Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kalau di kolom Kelurahan Gading Kasri itu nihil dari gangguan kriminalitas. Juli, Agustus, kemudian bawahnya September, nanti bawah. Nah itu, alhamdulillah kosong. Mantan berdiri. Apakah ini ada dua? Yang pertama memang tidak terjadi gangguan kriminalitas. Yang kedua warganya tidak mau melapor. Jangan sampai nanti Babin Kamtipmas dan Babinsa pojok laporan ke Kapolsek Gading Kasri. Padahal mohon maaf, belakang rumah saya Jalan Jombang 3 nomor 11C, atasnya itu favoritnya jambret, favoritnya gendam. Pengalaman saya ketika saya membersihkan kendaraan, saya masih dinas di Pusdikbrimob tahun 2012. Waktu saya pulang cuti penugasan waktu itu ada seorang ibu dari Kelampok itu jalan mau belanja ke pasar. Ya, jadi pagi-pagi orang mau belanja akan ada upaya penjambretan. Petugas kebersihan mau melempar bak sampah itu, ternyata kok pelakunya menodongkan senjata. Akhirnya diurungkan, teriak-teriak tapi tidak berhasil. Ini salah satu bukti bahwa walaupun kondisinya di sana di kolom itu kosong, tetapi dinamika Kamtipmas masih terjadi. Ini yang perlu kita perhatikan di wilayah Gading Kasri, karena Gading Kasri ini berbatasan dengan wilayah Sukun, baik di utara maupun sebelah barat dan selatan. Di sebelah utara dekat Jalan Surabaya itu berdampingan dengan Rawan. Kemudian juga ada dari Lorotowo, yang mana pelaku kejahatan ini memang mencari celah yang masyarakat dalam kesehariannya menganggap situasinya adalah aman. Yang perlu kita garis bawahi, karena niat dan kesempatan itu bila terjadi, maka terjadilah kejahatan. Saat ini juga ada orang yang tidak punya niat, tetapi kemudian ada kesempatan, niatnya timbul bersama-sama sehingga melakukan kejahatan. Contoh yang berada di Rampal, pada saat malam hari ada orang berduaan lewat tengah malam, pelaku lewat, kok ada kesempatan ya, kemudian orang yang pegang HP, berhentilah pelaku langsung saat mereka mengambil HP, karena korban melakukan perlawanan, terjadi pemukulan, sehingga di media sosial berbunyi bahwa itu begal. Kemudian dari 3 bulan itu kita ambil keren total selama 3 bulan. Untuk bulan Juli, Agustus, September sudah ada jumlah kejahatan yang ada itu, kemudian jumlah penyelesaian ada semacam itu. Beberapa diantaranya masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Silakan lanjut. Kemudian kita ada operasi tumpas. Pada 1 bulan ini kita dapat 2 tersangka. Mohon maaf namanya sama, tapi ya ini sebenarnya bukan sama namanya, hanya untuk pengalihan saja. Ini 1, kemudian proses yang dilakukan karena dia untuk apa namanya? Jadi foto ya ini. Ini kita saja. Apa namanya? Untuk barang buktinya memang di bawah 1 gram sesuai dengan ketentuan undang-undang narkotika itu. Kurir maupun pengguna saat ini melakukan asesmen saja, karena di bawah 1 gram. Jadi dia dilakukan asesmen, kemudian dilakukan rehabilitasi. Kalau dia positif, rehabilitasi. Tidak seperti yang dulu begitu terdapat langsung di penjara, tidak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ini dari Badan Narkotika Nasional kemudian memberikan tanggapan kepada pemerintah untuk legalitasnya undang-undang itu ada proses rehabilitasi. Di tempat kita di Kota Malang ini ada tempat rehabilitasi di Pesantren Bahrul Maghfirah. Tapi untuk yang ini dikirim ke BNN Provinsi, sehingga yang menyelesaikan adalah BNN Provinsi. Lanjut, ini sama juga, ini melakukan TAT namanya, asesmen, jadi BNN Provinsi, karena dia memang untuk barang buktinya hanya 0,3, di bawah 1 gram. Ini ada yang positif, ini yang positif, sehingga dia ada rehabilitasi. Lama rehabilitasi adalah 3 sampai dengan 6 bulan. Kalaupun dia lebih cepat dari itu, berarti kadar
penggunaan narkobanya tidak tinggi. Artinya dalam sebulan dia tidak sering melakukan, jadi hanya mungkin sewaktu-waktu hanya mencicipi, kemudian dianggap bersih dari asesmen itu karena pemeriksaan kesehatan juga, maka bisa segera dikembalikan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang kemudian diamankan di polsek, lah kok besoknya keluar, nah, kita kan harus mengklasifikasi apakah dia pengguna, kurir, atau pelaku pengedar. Karena ini rata-rata adalah kurir. Jadi dia menggunakan informasi tertutup atau terpotong untuk pengendalinya berada di lapas. Kemudian transaksinya hanya melalui HP. Kemudian ada kurir yang di atasnya dia menunjukkan ini tempatnya dan sebagainya, dia melakukan pengambilan. Ada yang baru sekali mengambil untuk bekerja itu karena ini kaitannya kan dengan uang juga, karena dengan nafkahnya dia mungkin begitu. Sekali nafkah ada berapa, sekali ngambil kurir berapa, Rp100.000. Sehingga dengan demikian pada saat mengambil karena kita sudah menyanggong, langsung bisa kita amankan. Daerah favoritnya adalah di daerah Kasin, yaitu Jalan Andalas. Nah, itu ada sungai. Kalau misalnya ada orang mancing-mancing kok tapi palesannya ada kok senari nggak apa berarti mau kan lucu ya, palesannya tidak ada senar. Kalau ada senarnya tapi di bawahnya tidak ada kail, berarti kan dia mau mancing. Ini istilahnya kalau di masyarakat ranjau. Memang dia paketnya paket hemat saja, sekali pakai selesai, sekali pakai selesai. Sehingga dengan demikian pelaku dilaksanakan proses, yaitu proses penyidikan dilanjutkan dengan asesmen tes di Badan Narkotika Nasional Kota Malang yang dilanjutkan ke Provinsi Jawa Timur. Kemudian hasil asesmen itu tindakannya adalah rehabilitasi. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial ada polsek yang kemudian pelaku narkoba dikeluarkan. Sebenarnya ada prosesnya ini sebenarnya. Tapi kalau kami tegas di Klojen, tegas semua yang masuk pada kami laporan polisi kita tangani, kemudian kita proses, lidik, kemudian baru kita ajukan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan memberikan petunjuk untuk asesmen tes, kemudian kita koordinasi dengan BNN, unsurnya masuk, kita serahkan pada BNN. Dan untuk rehabilitasi, biayanya dikembalikan kepada pelaku. Jadi bukan dari negara, jadi dia membiayai sendiri, karena kan dia pakainya sendiri, bukan negara yang biayai, makanya dia membiayai sendiri. Untuk biayanya tergantung dari tempat rehabilitasi. Kalau di Jakarta ada rumah sakit ketergantungan obat, jadi dia milik negara. Tapi kalau panti-panti rehabilitasi seperti Bahrul Mahfiroh kan milik swasta. Sehingga dengan demikian dibiayai sendiri oleh pelaku. Ini yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan operasi tumpas narkoba. Lanjut, yang viral di bawah. Ini adalah jenis-jenisnya, sudah selesai, lanjut. Nah, terus lagi bawah. Ini yang kita ambil, proses yang sering terjadi adalah copet HP.